Halo, jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba mereview beberapa saham yang cukup menarik untuk kita amati selama beberapa hari ke depan. Hari ini hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022. Ada 4 saham yang akan coba kita review, yakni ada Bcap, Dinar, INTP, dan Nickel. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham dan kode Bcap. Oke. Kita bisa melihat bahwa saham Bcap pada hari ini dia berhasil ditutup menguat 7,5% di harga penutupan di 86 ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat secara teknikal ini candle dari Bcap ini berhasil break dan close di atas garis moving average 20. Ya, artinya saham Bcap ini masih berpotensi dia akan melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat di sini dia udah berhasil break dan close di atas garis MA20. Oke. Kita bisa cek di broker transaksi untuk saham Bcap. Oke, kita bisa cek. Nah, kalau misalnya kita lihat di broker transaksi ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Ini buyer dan seller ini masih didominasi oleh buyer. Di sini ada broker dengan kode YB, dia melakukan akumulasi di harga rata-ratanya 84. Kita bisa coba cek di transaksi asingnya. Ini kalau misalnya kita lihat di transaksi asing untuk hari ini Bcap ini ada sedikit distribusi ya teman-teman, namun dalam jumlah yang cukup kecil. Oke. Kalau misalnya kita kembali lihat ke chart di sini, Bcap ini berpotensi dia akan melanjutkan kenaikannya. Di sini ada area resisten dari garis moving average 60 ya teman-teman ya. Di range harga kurang lebih sekitar 98 hingga 100 teman-teman. Jadi area ini area yang bisa kita lihat untuk kita melakukan taking profit, karena di sini adalah area resisten teman-teman ya. Oke. Jadi ini masih cukup menarik untuk pergerakan dari saham Bcap. Bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham Bcap, teman-teman bisa memanfaatkan area support dari saham Bcap di garis moving average 20 dengan harga kurang lebih sekitar 84 teman-teman. Oke. Jadi ini masih cukup menarik ya untuk Bcap. Next kemudian ada saham Dinar. Oke. Bank OK Indonesia. Kalau misalnya kita lihat secara teknikal ini saham Dinar ini juga cukup menarik ya teman-teman ya. Hari ini dia berhasil close di atas garis MA 100 di harga penutupannya di harga 177 teman-teman. Nah, di sini kita bisa melihat area resisten berikutnya dari saham Dinar di range harga kurang lebih 190, yakni di area garis moving average 200 teman-teman. Oke. Oke, ini Dinar masih cukup menarik teman-temannya, dia berhasil menguat 7,27% teman-teman. Oke. Kita bisa cek di broker transaksi untuk saham Dinar. Oke. Oke. Kalau misalnya kita lihat Dinar ini ada akumulasi yang dilakukan oleh dua broker teratas, ini ada YP dan BQ di harga rata-ratanya di 172 dan 173 teman-teman. Jadi di area-area sini 172 173. Oke, ini adalah area di mana bandar ini melakukan akumulasi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin entry posisi di saham Dinar, teman-teman juga bisa memanfaatkan harga rata dari si bandar tadi di 82 dan 83. Nah, dengan target di area harga 190 teman-teman. Jadi ini masih cukup menarik untuk pergerakan saham Dinar. Oke. Next kemudian saham INTP. Oke. Indosemen Tunggal Prakasa. Oke, ya. Hari ini saham INTP ditutup menguat 2,54% di harga penutupan di 10.075 teman-teman ya. Nah, di sini dia berhasil close di atas garis MA20 teman-teman. Nah, di sini ada candle Maribusu ya, full body. Ini berpotensi pergerakan saham INTP ini akan melanjutkan kenaikannya. Di sini kita bisa melihat area resisten berikutnya untuk saham INTP. Oke, di sini ada range harga kurang lebih sekitar 10.150 hingga 10.225 teman-teman. Nah, ini cukup menarik untuk pergerakan saham INTP. Nah, kita bisa cek di broker transaksi untuk saham INTP apakah ada akumulasi atau distribusi. Oke. Oke.
Kalau misalnya kita lihat di sini buyer dan seller ini masih didominasi buyer ya teman-teman. Ini menandakan bahwa pergerakan saham INTP ini ada akumulasi. Nah, di sini ada dua broker teratas, ada NI dan BK yang melakukan pembelian di harga rata-ratanya di 10.024 hingga 10.033 teman-teman. Jadi INTP ini melakukan pembelian di harga 10.024 dan 10.033. Jadi di area kurang lebih area sini teman-teman. Oke, ini area harga belinya dari si broker teman-teman ya, di si sahamnya area sini. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin entry posisi di saham INTP, teman-teman bisa coba entry bertahap di area-area support sini teman-teman. Di harga 9.925 dan 10.025 hingga 10.050 teman-teman. Dan targetnya di range harga kurang lebih 10.225 hingga 10.250. Nah, pergerakan saham INTP ini akan menjadi lebih menarik lagi apabila dia next nanti dia berhasil close di area dari area resistance ini teman-teman. Nah, kalau misalkan dia berhasil close dari area resistance harga 10.225, maka dia akan berpotensi melanjutkan kenaikannya ke range harga di area sini teman-teman. Oke. Kalau misalnya kita lihat pergerakan secara tren ini, INTP ada di fase strong uptrend ya teman-teman ya. Dia berada di atas garis moving average 200 dan moving average 20. Artinya pergerakan saham INTP ini masih cukup menarik untuk kita amati di beberapa hari ke depan. Oke. Next ada saham nikel, NICL. Oke. Nikel juga masih oke teman-teman ya, di pergerakannya masih dia di fase strong uptrend. Dia masih ada di atas garis moving average 200 dan moving average 20. Nah, pada hari ini dia berhasil menguat 1,41% di harga penutupan di 144 ya teman-teman ya. Nah, di sini menarik karena dia masih berpotensi menuju area resistance berikutnya di range harga kurang lebih sekitar sini teman-teman, 150 hingga 166 teman-teman. Oke, area sini. Dia sempat ada di harga tertingginya pada tanggal 26 Desember ya teman-teman ya, di harga tertingginya di 167. Nah, harga 167 ini juga bisa kita jadikan patokan area resisten di harga tertinggi ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman ingin taking profit di sebelum harga 167 ini juga masih cukup menarik teman-teman ya. Oke, kita bisa cek di broker transaksi untuk pergerakan saham nikel. Oke. Namun kalau misalnya kita lihat di broker transaksi saham nikel ini, dia ada distribusi ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita lihat ada 6 broker teratasnya, ada PG, PD, XC, YP, TD, dan ID. Jadi buyer dan seller ini masih didominasi oleh seller teman-teman. Nah, namun kita kembali lagi secara pergerakan analisa teknikal, ini pergerakan saham nikel ini masih cukup oke bagi teman yang ingin entry posisi. Jadi teman-teman bisa manfaatkan area-area support di sini ada harga 134 hingga 140 untuk teman-teman coba entry posisi di saham nikel teman-teman ya. Oke. Ini masih ada peluang untuk pergerakan nikel itu untuk melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini resiko di saham nikel ini apabila dia jebol di harga 128, teman-teman lebih baik keluar terlebih dahulu, karena kalau dia jebol dari 128 maka dia akan berpotensi turun menuju ke area support berikutnya di harga kurang lebih sekitar 106 hingga 110 teman-teman. Ini ada area support dari MA100 dan MA60 teman-teman. Dan berikutnya ada juga support terkuat selanjutnya di garis moving average 200 di harga 96. Jadi selama dia masih ada di atas garis 100 di area resisten 128, maka pergerakan saham nikel ini masih cukup oke ya teman-teman untuk kita amati teman-teman. Karena ini masih ada potensi pergerakan nikel ini masih naik teman-teman. Oke. Namun kalau misalkan dia telah jebol dari garis MA 200, maka pergerakan saham nikel ini trennya akan berubah. Yang awalnya dia strong uptrend, maka dia akan berubah menjadi downtrend teman-teman. Jadi kita bisa melihat secara tren terlebih dahulu teman-teman ya untuk saham nikel. Jadi saham nikel saat ini masih cukup oke. Oke teman-teman, mudah-mudahan
video singkat ini bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya doakan semoga teman-teman bisa cuan konsisten di pasar saham. Oke, terima kasih.